Pernah tidak saudara bertanya kepada Tuhan dan merasa Tuhan tidak adil karena kenapa saya kok kena masalah? Lah kok yang lain kok kayak aman-aman aja hidupnya? Kenapa saya yang lewatin konflik ini ya teman-teman saya di sekolah aman-aman aja? Kenapa saya yang harus berhadapan dengan peperangan yang berdarah-darah ini? Saya merasa saya tidak diuntungkan Tuhan. Pernah saudara merasa tidak diuntungkan? Udah bagus-bagus bikin toko, pemerintah bikin jalan layang. Kita merasa gak diuntungkan. Sedangkan kita melihat suku-suku yang lain, lah kok mereka hidupnya kok enak. So Zebulon dan Naftali ini berkata kami ini dalam kesuraman. Dan karena kami sudah mewarisi tanah ini, kami gak bisa pindah kemana-mana. Apa yang harus kami buat Tuhan? Kalau kami gak bisa pindah dari tanah ini, kalau tanah ini tanah perjanjian kami, kalau tanah ini tanah yang sudah diwariskan kepada kami dan keturunan kami, tapi kami sedang terhimpit dan kami sedang mengalami masa suram, bagaimana caranya kami bisa survive? Di momen itulah Tuhan kasih janji. Tidak selamanya. Saya rasa ini kata yang harus masuk dalam hati kita. Karena mungkin Tuhan gak berjanji besok kamu. Tapi kalau dia bilang tidak selamanya, ya tidak selamanya. Bahwa akan ada satu perubahan musim. Bahkan saya pernah khotbahkan perubahan nasib yang akan dialami. Nah saudara, yang menarik adalah kenapa Tuhan kasih mereka janji begini. Karena Tuhan ingin mengingatkan mereka akan nubuatan yang pernah dia ucapkan kepada bangsa ini. Pertama kita melihat nubuatan Tuhan terhadap Zebulon. Dalam Ulangan 33 ayatnya yang ke-18. Di situ dikatakan begini tentang suku ini. Suku yang katanya lagi suram ini loh. Lagi terhimpit. Ini janji Tuhan buat mereka dalam Ulangan 33 ayat 18. Tentang Zebulon dia berkata, bersukacitalah hai Zebulon atas bahkan ketika harus lewati masa suram, bersukacita atas perjalanan. Karena jalan hidup orang benar ditentukan oleh Tuhan. Memang kita gak akan selalu lewat jalan tol, kita lewat jalan yang macet. Memang kita gak akan selalu punya jalan yang mulus. Tapi jalan yang penuh dengan luka sekalipun adalah bagian dari perjalanan ilahi kita. Tapi gak selamanya. Itu cuma bagian dari perjalanan. Dimana kita harus bersuka cita. Kalau sekarang rumah Anda lagi bocor-bocor dan Anda gak punya uang buat nutupin bocor, bersuka cita. Karena gak selamanya. Kalau Anda lagi bergumul untuk menyekolahkan anak, Anda nggak punya biaya, bersukacita dan katakan, tidak selamanya. So dikatakan kepada Zebulon, Tuhan tuh lagi mengingatkan bangsa ini, bersukacita Zebulon atas perjalanan. Katakan kepada Tuhan dalam hatimu, aku bersukacita atas perjalanan hidupku. Aku nggak lagi mengeluh. Aku gak lagi menyesali perjalanan ini. Aku mau bersyukur untuk perjalanan hidupku ini. Dan aku bersyukur karena perjalanan hidupku ini sekarang membawa aku di musim yang baru. Puji Tuhan. Dikatakan lagi, hai Isakar, atas kemah-kemahmu. Sebab bangsa-bangsa akan dipanggil mereka datang ke gunung. Di sanalah mereka akan mempersembahkan korban sembelihan yang benar, sebab mereka akan menghisap kelimpahan laut dan harta yang terpendam di dalam pasir. So ini bangsa yang lagi terhimpit, saudara. Secara ekonomi terhimpit, siapa yang mau berdagang dengan mereka? Siapa yang mau datang ke wilayah konflik? Nggak ada. Mati yang ada. Jadi orang nggak mau berdagang dengan mereka. Orang gak mau melakukan satu perjanjian apapun dengan mereka. Karena wilayah ini wilayah berbahaya. Yang kalau saya lagi berdagang tiba-tiba diserang, habis saya Pak. Tapi Tuhan ingatkan mereka begini. Destiny kalian adalah untuk hidup dalam kelimpahan. Apa yang kalian alami sekarang tidak akan pernah mengubah destiny. So Tuhan ingatkan bangsa ini tentang
You have a destiny to be blessed. Bahkan not just blessed, to be rich. Untuk menjadi kaya raya dengan kelimpahan laut. Dan harta yang terpendam di dalam pasir. Kalau saudara pengusaha, musim ini buat saudara. Pemerintahan yang baru ini akan membawa musim yang baru buat saudara. Gak kebetulan bangsa kita lagi masuk musim yang baru di PH. Gak kebetulan saudara. Alkitab kan berkata bahwa Allah yang memilih pemerintah. Pemerintah berada di bawah kedaulatan Allah. Amin. So hari ini, hai Zebulon. Karena Zebulon itu simbol dari pengusaha saudara. Coba di gereja di mana aja kalau kita sebut kalangan pengusaha, kita akan sebut mereka Zebulon. Dan inilah mereka. Lalu dikatakan lagi ada janji Tuhan buat Dani Zebulon ini. Janji yang Tuhan ingin mereka ingat. Kita lihat Kejadian pasal 49 ayat 13. Dikatakan seperti ini. Kejadian 49 ayat 13. Zebulon akan diam di tepi pantai laut. Ia akan menjadi pangkalan kapal. Dan batasnya akan bersisi dengan Sidon. Berarti ini Zebulon ini akan menjadi pusat dari perdagangan. Tuhan lagi bilang kepada bangsa ini begini. Dulu orang gak menginginkan kamu. Nanti orang akan cari kamu. Dulu kamu gak diperhitungkan. Sekarang orang akan memperhitungkan kamu. Bahkan dia bilang di sini bahwa aku akan memuliakan jalan. Artinya begini Zebulon. Dulu mungkin orang gak menemukan jalan untuk kamu. Sekarang aku akan buka jalan untuk orang menemukan kamu. Siapa yang pernah menduga bahwa orang yang dulunya cuma pedagang bakmi, sekarang menjadi pusat dari distribusi? Gak ada yang nyangka kan? Gak ada yang nyangka. Siapa yang pernah menyangka saudara akan menjadi orang yang dicari ketika ada perdagangan, bisnis, usaha? Gak ada. Siapa yang pernah menyangka bahwa tokomu akan dicari oleh customer, klien akan mencari engkau? Gak ada. Karena mungkin mereka gak menemukan jalan ke saudara. Nah orang-orang ini juga sebenarnya ingin berdagang, tapi mereka gak tahu bagaimana jalan ke Zebulon, jalan yang aman. Tapi Tuhan bilang, aku akan memuliakan jalan. Ke laut itu ya ke kamu, karena pangkalan kapal kamu di situ. Saya percaya akan ada orang-orang yang Tuhan percayakan untuk menjadi pusat dari proses bisnis, transaksi, jual beli. Karena gereja harus diberkati untuk dapat memberitakan Injil. Amin. So, ada di antara saudara yang sedang melewati masa yang suram. Mungkin gak dalam keuangan, dalam pernikahan. Saya katakan hari ini gak selamanya. Ada di antara saudara yang sedang terhimpit. Gak selamanya. Bersukacitalah dalam perjalanan.